Ustaz Didit, ini sekarang mau mendemokan apa ini Ustaz Didit? Jadi anak-anak hobi ini bentar lagi akan mendemokan tentang bagaimana kemampuan untuk membaca di tempat gelap. Jadi di tempat gelap itu hanya ada sinar dari kamera infrared. Ya. Oke. Anak-anak ini matanya juga ditutup dengan blindfold Pak Didit. Ya, Oh, jadi Ustaz Didit. ditutup dengan blindfold, baru nanti dilanjutkan dengan membaca di kondisi kegelapan dengan hanya ada sinar dari kamera. Tengah bawah. Yang keras. Sudah. Berjalan. Mencari sukses. Ya. Yang tengah. Radar maju. Oke. Yang paling bawah. Apa yang paling bawah? Jagalah daerah tertempat. Salah, diulang lagi. Ulang lagi katanya, yang paling bawah. Bukan jagalah. Apa? Jagalah Salah. masyarakat. Salah. Diulang lagi. Yang pertama salah. Kata pertama. Ayo, bukan jaga. Apa? Sebenarnya. Ayo Sabri. Oke. Apa? Baca. Belum, Pak. Ayo. Biasanya jangkau. Oke, benar. Jangkau masyarakat daerah terpencil. Oke. Taruh. Taruh. Mas Ayo, apa yang target dari hobi sehingga anak belajar Al-Quran ini dengan metode bukan hafalan? Jadi begini, ada 3 potensi otak itu, ada lobus parietal, lobus temporal, dan lobus occipital. Itu kami ingin membangkitkan keseluruhnya. Selama ini kan ada otak kanan, otak kiri. Kami menyebutkan di sini ini holistic brain improvement supaya aktif semuanya.
kami namai holistic brain sport. Itu hanya bisa dilakukan optimal itu hanya karena dengan Al-Quran. Nah, Al-Quran itu yang mampu mengarahkan anak untuk mengarahkan sang otak untuk bisa membuat imajinasi, terus gambaran, sehingga anak tidak perlu berpikir untuk menghafal. Sehingga hafalan itu menurut kami itu memberatkan. Nah, di hobi itu dilarang untuk hafalan, tetapi menggambarkan atau mengimajinasikan, baik itu kata benda berbentuk bendanya atau tulisan, mereka bisa mengimajinasikan. Pada saat sudah bisa mengimajinasikan, berarti holistic brain spot-nya itu sudah aktif, sehingga dia itu bisa melihat sesuatu langsung bisa tergambar, melihat cerita langsung tergambar ceritanya. Jadi bukan teks kontekstual yang dihafal, tapi cerita. Dia anak bisa menceritakan dengan pola mereka sendiri. Tadi setelah melihat dengan pelatihan pakai mata tertutup, kemudian dengan lampu, dengan gelap, itu tujuannya apa? Pertama, kita mengajarkan anak untuk fokus ya. Pertama, anak itu bisa melihat dengan cahaya sekecil apapun, dia fokus. Karena anak-anak itu kelemahannya adalah fokus. Nah, sampai kita ajarkan di tempat kegelapan dengan redup, itu supaya anak bisa fokus menangani sesuatu. Ya, sudah terlatih fokus, dia akan menyelesaikan sesuatu bisa dengan optimal. Fokus. Ya, kemudian ini adalah banyak yang bilang identik dengan karomah atau magic. Ini seperti apa, Mas? Dulu awal muasal memang seperti itu ya. Setelah kita bawa ke UGM bersama Prof. Kinus, Prof. Mustafa, terus dengan Toronto University, Prof. John Kennedy, itu kita ternyata ini ilmiah sekali. Otak itu bisa dioptimalkan karena pada dasarnya warna itu adalah gelombang. Terus semua warna magic kuibin itu adalah gelombang. Orang mengenal sesuatu itu berdasarkan dari gelombang. Dulu mengatakan bahwa ini bisa melihat karena belum optimal di lubus oksipitalnya. Di situ lubus oksipital itu kalau sudah dengan menggunakan gelombang tertentu, dia bisa menandai warna magic kuibinium. Kalau sudah itu bisa ditandai, apabila dia melihat warna sedikit aja akan melihat cerah, warna merah, kuning, hijau dan sebagainya. Jadi berarti ini bukan karomah, bukan magic, tapi ilmiah ya? Oh, ilmiah sekali. Jangan gini. Orang tempo dulu itu datang ke hutan-hutan, tujuannya untuk menenangkan diri dan mengoptimalkan fungsi otak. Nah, fungsi otak itu sebenarnya orang bisa mendengar itu karena dia gelombang yang telah aktif di dalam sang otak. Contoh orang di hutan untuk bertapa ataupun kolwat ataupun apalah ya, itu dia mendengarkan suara burung, gesekan angin dengan daun, itu adalah mencerminkan sebuah gelombang tertentu. Ada yang ultrasonik, infrasonik, atau audiosonik. Pada saat itu gelombang sudah mengena pada sinyal otak, dia bisa sensitif. Pada saat orang sudah sensitif, dia bisa melihat sesuatu walaupun kecil, dia bisa menerjemahkan dalam sang otak. Sehingga yang dulunya dianggap ini karoma atau dianggap ini menggunakan kekuatan di luar nalar manusia, sebenarnya adalah kemampuan otak setelah kita kaji secara ilmiah di UGM. Ya, tadi dikatakan anak bisa Al-Quran tanpa menghafal. Terus dampak lainnya apa yang bisa dipetik dari mengikuti pendidikan lebih? Katanya seperti bisa menyembuhkan hemofili, apalagi? Jadi setelah mereka bisa memindah Quran di dalam sang otak, Quran itu kan adalah sifat obat. Pada saat dia membaca dengan artinya muncul ketenangan, sehingga hormon-hormon bisa keluar dengan seimbang, sehingga dia bisa menyembuhkan hemofilia, terus tekanan darah tinggi, karena dia membaca Quran merasa tenang, karena dia tahu artinya, mencernai dalam hati, ada perasaan nyaman. Pada saat perasaan nyaman itu muncul kesehatan, muncul kebugaran, karena di situ ada pembenahan sel-sel karena kita nyaman. Nyaman itulah hormon bisa terkendali dengan sempurna. Berarti autis segala macam bisa diterapi dengan metode hobi ini. Dulu awal muasal itu adalah penderita ADHD dengan autis, hiperaktif.
Setelah itu kami berkeinginan dulu menciptakan anak jenius. Tapi pada saat adik-adik kami mempunyai pemikiran bahwa orang normal apakah bisa? Ternyata bisa menciptakan anak normal menjadi jenius seperti Einstein, seperti Leonardo da Vinci, Mozart dan sebagainya. Sehingga ini kalau digunakan oleh anak autis, anak ADHD, anak hiperaktif, ya sangat bisa, sangat memungkinkan. Cukup mas. Mana, Pak?